Berdasarkan berita yang dimuat Tempo, Ketua Umum PGRI Unifa Rosyidi berencana mengirimkan surat penolakan atas kebijakan tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait pada awal Januari tahun 2021. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI akan menyurati pemerintah terkait rencana dikeluarkannya formasi guru dari calon pegawai negeri sipil pada tahun depan. PGRI menolak kebijakan tersebut karena dinilai syarat diskriminasi. Kami sedang tulis surat kepada Menteri Pan-RB dan BKN. Kebijakan jangan sporadis, harus komprehensif melihat dampaknya, tutur Ketua Umum PGRI Unifa Rosyidi. Pemerintah mengumumkan guru tak akan lagi dimasukkan kategori CPNS mulai tahun depan dan dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Keputusan itu disepakati Menteri PAN-RB, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta BKN. Unifa memastikan surat penolakan terhadap kebijakan tersebut akan dilayangkan pada awal Januari. Menurut dia, dalam surat tersebut, PGRI meminta pemerintah tetap membuka dua jalur rekrutmen, yakni CPNS dan PPPK. Sebab ditilik dari tujuannya, PPPK dan CPNS memiliki tujuan berbeda. PPPK, kata Unifa, memberikan kesempatan bagi guru honorer dengan usia di atas 35 tahun untuk memperoleh pengangkatan sebagai pegawai. Sedangkan posisi CPNS membuka kesempatan bagi lulusan jurusan pendidikan menjadi pegawai negara. Kalau kita berpendapat soal SDM, sumber daya manusia, kepada guru mengapa ada diskriminasi? Harusnya nggak ada diskriminasi, tutur Unifa. Kepala BKN Bima Haria Wibisana sebelumnya mengungkapkan alasan pemerintah mengeluarkan formasi guru dari CPNS. Ia mengungkapkan, setelah bekerja 4-5 tahun, biasanya CPNS ingin pindah lokasi. Hal itu dinilai akan menghancurkan sistem distribusi guru. Selama 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan akan diubah menjadi PPPK, ucapnya. Kepala BKN Bima Haria Wibisana juga mengungkapkan aturan ini bakal berlaku bagi tenaga kesehatan dokter dan lain-lain, seperti penyuluh. Dia menuturkan kebijakan tersebut berlaku di negara-negara lain dengan jumlah pegawai PPPK di bawah naungan pemerintah mencapai 70%. Sementara pegawai berstatus PNS jumlahnya hanya 3%. ASN itu terdiri dari P3K dan PNS. Jadi sebetulnya itu setara. Yang membedakan hanya pensiun. Kalau PNS mendapatkan pensiun, ASN tidak mendapatkan pensiun. Tetapi tidak mendapatkan pensiun itu bukan berarti tidak boleh mendapatkan pensiun. Kenapa begitu? Karena untuk P3K tidak dipotong iuran pensiunnya. Kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen, jikalau memang diinginkan P3K ini juga bisa dipotong iuran pensiunnya sehingga berhak untuk mendapatkan pensiun. Itu sedang dalam pembicaraan. Jadi kalau itu bisa dilakukan, maka kemudian ASN dan P3K dan PNS itu akan sama. Gitu. Nah, dengan informasi itu, maka sebetulnya tidak diperlukan berpindah dari ASN dari P3K ke PNS karena semua fasilitas yang diterima sama. Namun demikian, apabila ada seorang ASN yang ingin berpindah menjadi PNS pada formasi yang berbeda, sejauh syaratnya dipenuhi, itu dipersilahkan. Dalam kasus guru, dengan adanya formasi 1 juta guru P3K itu,
ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru untuk PNS. Semuanya akan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi tidak perlu pusing untuk berpindah dari P3K ke PNS karena semua status guru nantinya adalah P3K. Yang sekarang ini PNS itu nanti akan menunggu batas usia pensiunnya dan semuanya nanti akan menjadi P3K.